Scholar dan itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada rekan-rekan di Universitas Riau. Oke, baik, terima kasih Bu Mita atas informasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ada satu dari Bu Yusnita ya. Boleh dibantu? Suara. Ya. Memang speaker ini agak dikecilin. Oh. Tolong Bu Yusnita, Bu Yusnita. Kurang agak start ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan informasi yang telah disampaikan oleh Bu Mita. Saya ikut sosialisasi webinar sebelumnya. Sekarang ini saya sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kebetulan institusi yang saya tuju sudah menyanggupi untuk menerima. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan jawaban dari profesor di sana untuk bersedia menerima saya di sana selama 3-6 bulan. Nah, di situ saya sudah mulai mengisi sebagian dari aplikasi secara online. Nah, situ saya melihat kita perlu 3 rekomendasi. Saya minta saran dari Bu Mita, rekomendasi yang penting dari siapa saja yang harus saya dapatkan. Kemudian kan itu ada transkrip ya, ada ijazah, transkrip dan lainnya dalam bahasa Inggris. Itu saya graduate istilahnya dari Malaysia dalam berbahasa Inggris. Itu bisa digunakan tanpa legalisir atau harus dilegalisir kembali seperti apa? Untuk dokumen pelengkapnya itu saja begini. Terima kasih. Ya, boleh silakan Bu, langsung dijawab Bu Mita. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk penanya tadi atas nama siapakah? Bu Yusnita, Yusnita Rahayu. Oke, Ibu Yusnita. Ibu Yusnita sudah mendapatkan letter of invitation dari institusi mana di Amerika Serikat? Villanova University. Oke. Philadelphia. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk tambahan informasinya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Ibu Yusnita Rahayu yang telah mendapatkan letter of invitation dari kampus ya, dari kampus Villanova University di Philadelphia. Tentu hal tersebut bukanlah merupakan langkah yang mudah begitu, karena harus ada korespondensi yang dilakukan, terus setelah itu ada komunikasi yang spesifik yang telah dilaksanakan kepada pihak calon tuan rumah di Amerika Serikat, sehingga mereka memutuskan untuk membuka pintu untuk menerima Ibu Yusnita Rahayu untuk melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat. Nah, untuk Anda yang saat ini berminat atau berniat untuk melamar program ini dan sudah punya rencana untuk melaksanakan riset selama 3 sampai dengan 5 bulan, surat rekomendasi berasal dari mana sajakah? Untuk program Fulbright Visiting Scholar diminta 3 surat rekomendasi. Kalau untuk dari siapanya, nah berikut ini adalah beberapa orang yang mungkin bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah atasan di tempat kerja, yang mana dia mengetahui tentang rencana riset Anda, dan setelah itu signifikansinya terhadap institusi. Jadi nanti surat rekomendasinya akan lebih kuat ya, lebih baik gitu. Jadi surat rekomendasinya akan mendukung formulir aplikasi secara keseluruhan. Terus yang kedua, bisa didapatkan dari atasan
di tempat kerja yang lainnya. Nah, terus setelah itu ada juga bisa diperoleh dari profesor ataupun mereka yang telah menjadi research advisor untuk disertasi Anda ataupun untuk tesis Anda. Dengan catatan, mereka semua ini sudah harus benar-benar mengetahui siapa Anda dan bagaimana komitmen Anda terhadap bidang studi atau bidang riset yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk membantu mereka menuliskan surat rekomendasi yang tepat, silakan Anda supply atau sediakan informasi-informasi yang relevan, yaitu contohnya, apa itu program Fulbright Visiting Scholar? Mereka harus memahaminya ya, program ini itu apa. Terus setelah itu, mengapa Anda ingin riset ke Amerika Serikat? Terus setelah itu, bagaimana nanti signifikansi yang akan didapatkan dari pengalaman riset tersebut di Amerika Serikat? Terus, mengapa sih memilih ke Amerika Serikat tidak ke negara lain? Nah, ini juga hal-hal yang perlu dikomunikasikan supaya nanti para pemberi rekomendasi dapat menuliskan hal-hal atau informasi yang tepat. Nah, jadi mungkin itu untuk berkaitan dengan surat rekomendasi, dan berhubung waktu sudah kurang lebih tinggal 1 minggu lagi dari sekarang, maka kami sarankan Anda untuk membuat backup juga. Backup dalam hal ini, kalau yang diminta adalah 3 surat rekomendasi, jangan lepas hanya hubungi 3 orang saja, tapi hubungi 5 orang misalkan. Karena bisa jadi tidak semuanya itu available atau bersedia waktunya untuk memberikan rekomendasi kepada Anda. Ya, jadi ini adalah hal yang sangatlah krusial sekali. Karena untuk bisa dipertimbangkan ke tahapan berikutnya, maka harus memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah jawaban dari kami. Berkaitan dengan pertanyaan kedua mengenai dokumen, apakah perlu untuk dilegalisir? Dokumen yang diminta yaitu berkaitan dengan ijazah S1, S2, S3, transkrip S1, S2, S3, terus setelah itu disediakan juga dalam versi bahasa Inggrisnya. Nah, silakan misalkan aktual dokumennya sudah berdua bahasa atau bilingual, silakan langsung dipindai saja, langsung diunggah ke dalam formulir aplikasi daring ya. Jadi tidak perlu ijazah difotokopi dulu, fotokopiannya dilegalisir, baru legalisirnya baru diupload gitu. Jadi carilah cara yang mudah terlebih dahulu gitu. Kecuali kalau ternyata misalkan ijazahnya atau transkripnya tidak tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga versi bahasa Inggrisnya memang perlu didapatkan terlebih dahulu, perlu ada legalisirnya, maka silakan lakukan demikian. Kami harap bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yusnita untuk program Fulbright Visiting Scholar ini. Ya, sudah terjawab, Bu. Bu Isnitanya sudah mengonfirmasi. Oke, baik. Ya. Nah, mungkin ada lagi dari belakang. Ya, silakan, Bu. Ini dari praktisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade. Saya backgroundnya dari perawatan. Saya yang tanyakan adalah bahwa undangan hari ini sebenarnya kan untuk Fulbright yang untuk pasca doktoral ya, Bu ya. Jadi kemudian ada juga kenyataan untuk S2 ataupun profesional setara. Nah, setara ini gimana maksudnya ya, Bu ya? Apakah saya S2, walaupun saya di Adelaide, Master of Science, dan saya belum S3. Apakah saya bisa mengikuti ini? Kemudian jika saya melakukan penelitian, mungkin saya nggak kejar ya untuk tahun ini ya, tapi mungkin untuk next year ya. Kalau penelitiannya apakah saya boleh yang nursing
Atau karena sepengetahuan saya untuk Fulbright beasiswanya saja itu nggak boleh yang terkait dengan pasien ya Bu ya, kayak dokter atau perawat itu nggak boleh background risetnya itu terkait dengan pasien. Jadi kalau saya lihat penelitian berarti di luar itu ya Bu ya. Kalau yang untuk yang apa yang visiting scholar ini apakah boleh perawatan atau di luar itu? Kemudian apakah ke US-nya itu untuk pengolahan data saja, datanya di sini, atau saya harus cari fokus riset yang memang di Amerikanya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mohon maaf tadi dari Ibu siapakah? Saya tidak terlalu jelas. Dari Bu Ade. Ade. Ibu Ade, oke baik. Terima kasih banyak Ibu Ade untuk pertanyaannya. Saya menangkap tadi ada 3 pertanyaan ya yang disampaikan. Terus setelah itu, oke, saya akan coba jawab satu persatu. Untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar, apabila memang saat ini belum memiliki jenjang S3, belum memiliki gelar doktor, Anda masih tetap bisa melamar program ini. Jadi, yang bisa dicantumkan itu adalah pengalaman lainnya yang sekiranya bisa mendukung CV Anda. Contohnya, walaupun belum S3 nih, tapi sudah punya pengalaman penelitian yang sudah luas begitu ya, yang sudah mencakup berbagai topik yang berada di bawah spesialisasi Anda. Silakan dicantumkan demikian. Nah, terus setelah itu seperti contohnya tadi ada Bapak Andreas Harsono. Nah, beliau adalah lulusan S2. Namun sebagaimana kita tahu bahwa beliau ini memang adalah seseorang sosok yang aktif di bidang hak asasi manusia di Indonesia. Terus setelah itu dia sangatlah berkomitmen. Nah, oleh karena itu dia punya gelar S2, kami bisa terima untuk program Fulbright Visiting Scholar. Atau misalkan kayak seperti yang lainnya, seperti mereka yang berasal dari background seni, begitu ya. Kalau untuk seniman, biasanya mereka itu memang S3 itu tidak diperlukan. Jadi, mungkin hanya lulusan S1 saja, namun dia sudah memiliki banyak karya yang berkaitan dengan bidang studi yang ingin ditelitinya. Seperti contohnya ada Bapak Putu Wijaya, gitu. Maka yang bersangkutan pun bisa melamar program ini. Yang perlu diingat seperti ini ya, wah ya iyalah Putu Wijaya, dia kan sudah terkenal, pasti diterima beasiswa Fulbright. Nah, Putu Wijaya melamar beasiswa Fulbright itu di tahun 80-an, begitu ya. Jadi namanya belum sebesar sekarang tentunya. Tapi yang Fulbright lihat adalah bagaimana si sosok yang melamar ini bisa menjadi potential leader di masa depannya. Begitu ya. Semoga penjelasannya bisa diterima. Sementara itu, untuk gelar S3 atau setara, nah, bidang-bidang studi ini biasanya untuk jenjang pendidikan itu memiliki nama yang berbeda-beda, begitu ya. Tidak semuanya itu nanti PhD gelarnya, tapi juga ada JD misalkan, karena itu untuk hukum, bidang hukum, jurisdictional doctor, nah, atau misalkan yang lainnya. Jadi di situ adalah maksudnya tentang gelar S3 atau yang setara. Gitu. Karena hal tersebut juga sering dipertanyakan oleh calon pelamar. Untuk penelitian yang sifatnya klinis ya, untuk Anda yang memiliki background latar belakang ilmu kedokteran ataupun ilmu keperawatan, yang perlu ditekankan adalah apakah riset yang Anda akan lakukan tersebut mengharuskan Anda untuk berinteraksi langsung dengan pasien hewan ataupun pasien manusia. Misalkan Anda seorang dokter, tapi ingin melamar untuk melaksanakan riset di bidang molecular biology. Jadi nanti lab research based untuk penelitian Anda di Amerika Serikat, tidak harus berinteraksi dengan pasien hewan ataupun manusia, maka tentunya silakan Anda melamar program ini. Begitu ya. Jadi silakan Anda tentukan apa yang Anda ingin lamar dan
tentunya Anda lebih paham apakah bidang studi tersebut akan memerlukan Anda untuk berinteraksi langsung dengan pasien hewan ataupun manusia atau tidak. Karena saya sendiri tidak punya background dari ilmu kedokteran ataupun ilmu keperawatan ya. Jadi kalau untuk secara spesifik apa saja subspesialisasi yang ada di bawah bidang-bidang tersebut, saya tidak terlalu mengetahuinya. Nah, mengapa tidak boleh melaksanakan riset di Amerika Serikat yang nanti Anda berinteraksi langsung dengan pasien hewan ataupun pasien manusia? Ini merupakan peraturan dari pemerintah Amerika Serikat ya, bahwa untuk mahasiswa internasional memang ada batasan yang diberlakukan. Jadi kalau ada riset yang ada kegiatan yang berhubungan dengan manusia ataupun hewan, itu haruslah disupervise atau disupervisi dengan research advisor-nya di sana. Jadi tidak boleh dilepaskan sendiri aja. Atau biasanya si peneliti ini sifatnya hanyalah sebagai pengamat begitu ya. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Saya kira juga termasuk bisa menjawab pertanyaan yang ketiga atau ada hal lainnya yang perlu diperjelas lagi, Ibu Ade. Karena Bu Ade, tekan sedikit sampai dulu. Halo, Bu Ita, Ya, kalau untuk penelitiannya apakah harus di sana? Maksudnya itu apakah saya bisa ngambil data di sini kemudian oh ya. di sana atau gimana ya Bu? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya, ini yang pertanyaan ketiga ya. Nah, untuk pengambilan data, apakah dilaksanakan di sini ataupun di Amerika Serikat, itu memang kami serahkan kepada Anda. Bagaimana praktek terbaiknya. Tentu Anda yang lebih memahami nanti data apa yang ingin diambil, penelitian apa yang akan dilaksanakan, terus setelah itu disamakan dengan durasi waktu yang ingin diajukan untuk program Fulbright Visiting Scholar. The best way yang bisa kami sarankan adalah silakan Anda mengidentifikasi siapakah calon tuan rumah institusi yang ada di Amerika Serikat saat ini ya, yang Anda ingin tuju untuk penelitian ini. Misalkan Anda menemukan 2 atau 3 nama potential research advisor, hubungi saja mereka semuanya. Terus nanti prosesnya bisa juga consulting atau berkonsultasi juga begitu ya. Kalau saya punya rencana penelitian seperti ini, apa advice-nya dari Anda? Gitu. Jadi pengalaman penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar itu berbeda-beda. Ada yang mengambil data dari Indonesia untuk kemudian diolah di sana. Ada yang memang mengambil datanya di Amerika Serikat secara langsung, karena hal tersebut memang dia memerlukannya di Amerika karena risetnya yang dilaksanakan adalah literatur di antara kaum imigran di Amerika Serikat ya. Itu lebih relevan kalau datanya memang diambil di sana ya. So again, it really depends on your research plan begitu. Nah, silakan nanti Anda tentukan bagaimana baiknya sehingga waktu yang dipropose atau diajukan untuk program ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mita. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Dari Bu Andayani, ada? Cukup? Ada? Tadi ada 2 jenis macam. Ya. Ada 2 jenis macam bisa dilihat. Ada yang sama yang Asia. Apply untuk dua-duanya boleh. Oh ya. Fulbright visiting dengan ASEAN. Ya, dari Bu Dr. Handayani ada 2 aplikasi. Apakah boleh dimasukkan kedua-duanya sekaligus nih Bu Mita? Atau cukup salah satu aja? Baik, terima kasih. Nah, untuk program Fulbright, pada prinsipnya kami tidak membatasi apakah aplikan itu hanya bisa melamar ke satu program saja. Apabila memang ingin memasukkan aplikasi kepada kedua program tersebut, hal tersebut juga dipersilakan ya.
Namun, minta tolong untuk pastikan bahwa kedua program ini memiliki profil yang berbeda. Program Fulbright Visiting Scholar itu mengedepankan atau tujuannya yang lebih dikedepankan adalah untuk riset pasca doktoral di Amerika Serikat di semua topik kecuali riset-riset atau bidang studi yang mana peneliti harus berinteraksi langsung dengan pasien hewan maupun pasien manusia. Sementara program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar itu kajiannya lebih kepada kajian regional, yaitu Amerika Serikat dan juga ASEAN. Saya ambil contoh ya, misalkan Anda seorang dokter, terus setelah itu ingin melaksanakan riset, terus setelah itu ingin mengirimkan aplikasi ke keduanya, maka sebaiknya tidak mengirimkan project statement yang sama, karena kedua program ini memiliki profil yang berbeda. Gitu. Jadi misalkan seorang dokter ingin melamar public health, gitu. Berarti public health research, terus setelah itu yang untuk aplikasi Fulbright US ASEAN Visiting Scholar perlu di custom sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi persyaratan bahwa bidang kajiannya itu berkaitan dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Begitu ya. Sementara kalau untuk yang satunya, public health saja tidak harus ada kaitan regional dan lain-lain, maka sudah bisa diterima. Jadi jawabannya adalah bisa, dengan catatan Anda bisa memenuhi persyaratan dari masing-masing program. Oh ya, jadwal keberangkatannya sama nggak kira-kira, Bu? Kalau apply keduanya lulus, waktu untuk keberangkatannya sama nggak dua-duanya, Bu? Oke, baik. Untuk program Fulbright Visiting Scholar, jadwal keberangkatannya adalah di bulan Agustus atau September 2024 ya. Terus setelah itu kalau untuk yang Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, saya perlu lihat lagi supaya informasinya tepat. Program ini tenggat waktu pendaftarannya berbeda, yaitu 1 Desember 2023. Jadi beda sebulan ya, karena program ini juga baru ditawarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan informasinya baru kami terima minggu lalu. Sementara kalau untuk keberangkatannya sendiri, itu akan juga sama di tahun 2024. Wah, waktunya beda 1 bulan ya, Bu ya? Iya, di sini tertulisnya, nih saya akan bagikan layar ya, untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada informasinya. Ada di sini. Fulbright US ASEAN Visiting Scholar yang terseleksi akan travel ke Amerika Serikat untuk periode 3 hingga 4 bulan di awal tahun 2024. Jadi kalau ini ada perbedaan ya. Kalau di sini tertulisnya adalah 3 to 4 months during the first half of 2024. Jadi berarti harus dilaksanakan di tahun depan tentunya. Terus setelah itu jangka waktunya 3-4 bulan, dan 3-4 bulan tersebut diambil hingga maksimal berarti bulan Juni 2024 harus pulang ke Indonesia, harus sudah selesai penelitiannya. Nah, misalkan maunya 3 bulan, berarti Februari, Maret, April, akhir April pulang. Gitu. Jadi nanti silakan Anda komunikasikan, kalau memang ingin melamar program ini, silakan komunikasikan dengan calon research advisor di Amerika Serikat, karena tentunya nanti yang akan menjadi tuan rumah adalah mereka, jadi kesediaan mereka untuk menyambut para Fulbright Scholar ini juga sangatlah penting ya. Jadi silakan Anda sampaikan demikian kepada mereka pada saat awal korespondensi dengan mereka. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa bolak-balik Amerika, Pekanbaru balik lagi ke Amerika ya, Bu ya? Betul. Oh iya,
Namun kalau untuk program Fulbright Visiting Scholar dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, misalkan begitu ya, keterima di keduanya, tentu harus pilih salah satu ya. Tidak Oh, bisa pilih salah menjalani satu. program dua-duanya. Iya, betul. Kira bisa ikut keduanya ini. Betul. Oke. Jadi apa namanya, harus memilih salah satunya Iya. supaya kesempatan beasiswa Fulbright itu bisa dirasakan oleh lebih banyak rekan-rekan warga negara Indonesia lainnya. Oke, ya baik. Kalau misalkan setelah nanti melaksanakan riset sudah selesai, sepertinya perlu kembali lagi ke Amerika Serikat untuk another research gitu ya. Hal tersebut dipersilakan dengan catatan tadi sudah memenuhi waktu yaitu 5 tahun setelah riset yang pertama yang dilakukan. Oh, Tuh. iya, jedanya lama ya Bu ya, 5 tahun nih. Baik, Betul, betul. baik. Terima kasih Bu Mita. Dari Pak Arauf atau Pak Aryo ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas informasinya dari tim komunikasi Aminef ya. Satu lagi salam dari Bu Yulfitriana Amir nih. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitri setelah berkoordinasi dengan Aminef dengan sangat baik sekali sehingga terlaksana untuk acara hybrid ya, untuk acara hybrid ini, untuk program Fulbright Visiting Scholar, tentu harapannya dari kami acara ini bisa membuka jalan untuk teman-teman dari Universitas Riau untuk semester berikutnya. Sebentar nih Bu, ada satu lagi dari Bu Yusnita nih. Oke, boleh, Izin Bu. silakan. Ya, silakan Bu Yusnita. Ya. Apakah ada template tersendiri untuk recommendation letter Ya, atau bebas? template-nya ada kira-kira Bu untuk surat rekomendasi atau bebas? Iya, oke, baik. Untuk surat rekomendasi dari program Fulbright Visiting Scholar ini ya, sebentar. Untuk surat rekomendasi Fulbright Visiting Scholar, nanti silakan Anda mengikuti template atau instruksi yang terdapat di dalam aplikasi daringnya. Nah, apakah Ibu Yusnita sudah mulai mengisi formulir aplikasi daring? Sudah, saya sedang mengisi recommendation itu, tetapi tidak ada poin, hanya mengisi nama siapa yang kita jadikan rekomendasi, kemudian kita ada personal message, habis setelah itu kita send. Ya, betul. Oke, Saya baiklah. sudah send untuk satu orang, cuma ya dia bertanya apakah ada template khusus atau saya bebas melakukannya. Oke, baik. Nah, untuk surat rekomendasi dari program Fulbright Visiting Scholar ini, jadi yang perlu dilakukan pertama adalah menghubungi para calon pemberi rekomendasi, gitu ya. Terus setelah itu, ketika mereka menyatakan kesediaan untuk untuk memberikan rekomendasi bagi Anda, maka Anda bisa memasukkan nama mereka ke dalam sistem untuk Sudah, saya sudah masukkan. ya. Nah, nanti sistem yang akan mengirimkan email otomatis yang berisi instruksi untuk melengkapi online recommendation form-nya. Oh, online ya? Iya, betul. Karena nanti Bukannya kita ada upload ya? Enggak ya? kalau untuk saat ini tidak ada yang perlu diupload untuk surat rekomendasi. Jadi untuk pemberi rekomendasi itu memang memberikan rekomendasinya secara online. Terus setelah itu Anda juga sebagai aplikan bisa tracking status dari surat rekomendasi Anda. Misalkan Anda sudah punya 3 orang pemberi rekomendasi, begitu ya. Terus setelah itu 2 orang sudah mengirimkan suratnya, namun yang satu belum. Anda bisa melalui sistem itu mengirimkan reminder. Gitu. Jadi Anda silakan mengisi informasinya selengkap-lengkapnya karena di situ terdapat informasi
jabatannya apa, first name, last name, institusi, terus setelah itu relationship-nya dengan Anda itu bagaimana, terus teleponnya, alamat emailnya, dan lain-lain. Kalau bisa, gunakan alamat email resmi dari yang bersangkutan. Jadi, misalkan Anda ingin memperoleh surat rekomendasi dari atasan di Universitas Riau, maka kalau bisa itu masukkan alamat emailnya yang nama dia @unri.ac.id, Ya, ya. bukan nama dia @gmail.com misalkan, karena itu adalah public domain. Nah, jadi kurang lebih begitu ya untuk informasinya. Dengan application form yang secara online ini, keutamaannya adalah Anda bisa mengirimkan reminder itu juga ya. Anda bisa mengetrack siapa nih yang sudah klik atau menyerahkan surat rekomendasinya, atau siapa yang belum, apakah perlu dikirimi reminder begitu. Atau misalkan sepertinya ada satu orang yang namanya ingin saya ganti, bisa Anda remove namanya, terus setelah itu mengganti namanya dengan nama calon pemberi rekomendasi yang lainnya. Jadi kurang lebih begitu ya untuk informasi. Berarti hanya online yang saya sampaikan kepada komentar hanya online. Betul. Terima Ya. kasih, Bu. Baik, terima kasih sama-sama Ibu Yusnita. Semoga membantu untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau ada informasi lagi kami akan kontak Bu Mita by email ini. Baik, siap. Ya. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan kepada Aminef untuk hadir di acara ini secara daring. Mohon maaf belum bisa langsung hadir ke acara di Universitas Riau karena memang agenda cukup banyak begitu ya. Tapi kami harap acara ini masih tetap format ini tidak mengurangi manfaat dari acara dan juga manfaat serta informasi yang telah disampaikan. Dan kalau dari saya ada kesalahan, salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan have a nice session, have a nice workshop bersama para alumni Fulbright. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Lazuardi, Dr. Efizal, dan juga Dr. Abdul Hadi yang nanti akan bergabung di siang hari jam 1 sampai jam 3 ya. Silakan 17 orang peserta yang hadir di acara, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya